sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat berlibur di akhir pekan ini. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Chapter 1096 kemarin benar-benar luar biasa. Pantas saja para pembocor mengatakan bahwa informasi yang terdapat pada chapter ini benar-benar overload atau melebihi batas perkiraan kita. Ada banyak sekali informasi terbaru yang terungkap di isi One Piece chapter 1096 kemarin. Salah satunya adalah informasi detail yang kita dapatkan tentang bagaimana cara dari Kuma mendapatkan buah iblis miliknya. Begitu juga dengan cara dari para budak-budak ini kabur dari pulau neraka tersebut. Nah, dalam video kita kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana kontribusi selanjutnya yang akan dimiliki oleh buah iblis milik Bartolomeo Kuma ini. Ada beberapa foreshadow dari Oda Sensei yang sengaja memberikan gambaran mengenai peran selanjutnya dari buah iblis tersebut. Dan juga kita akan menelaah apa alasan dibalik Kuma diberikan julukan tiran. Semuanya lengkap akan temukan analisa dalam video kita kali ini. Namun tentu sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap dan nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1096 menceritakan peran sentral yang dimiliki oleh sosok salah satu budak yakni Bartolomeo Kuma. Dia berkontribusi besar atas selamatnya para budak yang sudah putus asa dalam pulau neraka tersebut. Beruntungnya bagi mereka karena ide cemerlang yang dimiliki oleh Ivankov untuk mencuri peti hadiah yang ditawarkan dalam turnamen berburu di Grand Valley. Salah satu hadiah tersebut akhirnya menyelamatkan mereka dari penindasan yang selama ini mereka alami. Yeps, buah iblis Nikyu dan juga Uo Nomi berhasil diambil dan dicuri. Namun sayangnya hanya satu buah iblis yang mutlak menjadi milik mereka yakni Nikyu yang dimakan oleh Kuma. Sayangnya satu buah iblis yakni Uo Nomi berhasil diambil alih oleh anggota kru Rocks lainnya yakni Sarle Lilin. Tapi ada baiknya juga sih buah iblis ini dicuri karena jika tidak tentu saja kita akan membayangkan bagaimana mengerikannya bentuk naga biru laut yang dimakan oleh Bro Ivankov Gunawan ini. Kita lanjut, setelah Kuma berhasil memakan buah iblisnya, keberuntungan langsung ada pada pihak budak yakni mereka semua terbebas dari belenggu yang menyiksa mereka dengan Kuma yang dikatakan berhasil untuk menyelamatkan kurang lebih 500 orang yang berada di pulau tersebut, yang dimana para budak lainnya dia lempar menjauh dengan kemampuan buah iblisnya. Itu langsung dikatakan oleh Jinny yang juga menangis karena keberuntungan benar-benar menjadi keajaiban. Nah, di sisi yang lainnya Ivankov mengatakan bahwa Kuma memiliki tangan pembebasan saat ini. Mendengar hal tersebut, Kuma tentunya ingat dengan apa yang orang tuanya ceritakan pada saat dia masih kecil, di mana mereka sangat kagum kepada prajurit pembebasan Nika. Kuma akhirnya bisa melakukan apa yang pahlawan legendaris itu lakukan, yakni menyelamatkan banyak orang dan membebaskan orang-orang tersebut dari penyiksaan yang menghantui mereka selama ini dengan tangannya sendiri. Nah, disinilah spekulasi tercipta. Bagaimana jika buah iblis Kuma akan kembali berkontribusi besar dalam menyelamatkan orang-orang yang ada di Pulau Egghead? Bartolomeo Kuma diduga kuat benar-benar akan menuju ke pulau masa depan ini. Konteks yang akan ia lakukan tentu menyelamatkan banyak orang untuk terakhir kalinya, yang dimana sang prajurit pembebasan juga berada dalam pulau tersebut. Pulau Momoiro berada di seberang dari Red Line untuk menuju ke Egghead. Tentu saja Kuma wajib untuk memanjat Red Line terlebih dahulu dan melintasi markas besar pemerintahan dunia yakni Mariejoa untuk bisa sampai ke tujuan sebenarnya yakni ke pulau Egghead. Dia tidak berniat sama sekali untuk bertarung dan menghancurkan Mariejoa. Terlihat dia hanya sekedar melewati tempat itu. Ini terbukti dengan dia tidak meladeni Sakazuki Akainu dalam pertarungan kemarin dan mencoba kabur begitu saja. Tujuan dia ke Egghead sudah jelas menyelamatkan satu-satunya penerus ras Bukanir yang tersisa, yakni anaknya Bonnie beserta dengan semua orang yang ada dalam pulau tersebut. Ini seakan mengulang kondisi daripada budak yang juga bernasib sama di God Valley. Kuma sekali lagi akan menyelamatkan mereka semua dengan tangan pembebasannya dan sayangnya Tamagon yakin ini juga akan menjadi akhir bagi Kuma di Egghead dengan mati di tangan Saturn. Nah, lalu bagaimana dengan nasib dari buah iblisnya sendiri? Tamagon yakin beberapa waktu ke depan akan ada seseorang yang mengambil alih buah iblis ini dan bergabung dengan kru bajak laut topi jerami kembali. Menurut pendapat Tamagon, orang yang paling cocok saat ini untuk memiliki kemampuan ini adalah Nefertari Vivi.
Vivi cocok memakai kemampuan ini pada perang akhir nanti, di mana peran dari kemampuan buah iblis ini benar-benar dibutuhkan dalam mengendalikan situasi, evakuasi para korban, dan kemudian menyembuhkan beberapa orang yang terluka dari pertarungan terakhir mereka. Lantas, mengapa harus Vivi? Bagaimana jika pengguna pertama dari kemampuan ini adalah nenek moyang dari Vivi sendiri, yakni Nefertari Lili. Lili orang yang paling bertanggung jawab untuk menyebarkan batu poneglyph ke penjuru dunia. Ini disinggung langsung oleh Im Sama, kemampuan buah iblis Nikyu lah yang digunakan oleh Lili untuk menyebarkan batu kuno tersebut ke seluruh dunia. Jadi, Vivi akan menjadi pelengkap dengan Nikyu akan diwariskan ke generasi dari keluarga Nefertari. Kemudian berbicara tentang Kuma lagi. Nah, setelah insiden God Valley ini selesai, mengapa dia bisa disebut sebagai tiran alias raja yang jahat di kerajaan Sorbet? Pemerintah dunia tentu terlibat dalam insiden kerajaan Sorbet ini. Nah, secara khusus, naga langit pasti terlibat di sini. Ini bukan pertama kalinya seorang budak dilacak oleh naga surgawi ini. Kembali ke alur Pulau Manusia Ikan, di mana di sana ada Don Quixote Josgar melakukan perjalanan ke Pulau Manusia Ikan untuk mengambil kembali mantan budaknya. Perlu dicatat ya bahwa saat turun, kapal Josgar diserang oleh makhluk laut dan jatuh, meninggalkan dia sebagai satu-satunya orang yang selamat. Nah, mungkin hal serupa terjadi lagi pada teman naga langit yang lainnya, yang dimana mereka semua mencari Kuma ke kerajaan Sorbet. Di sanalah semua dari naga surgawi tersebut jatuh dan akhirnya meninggal, yang menyebabkan Kuma akhirnya disalahkan atas hal tersebut. Disinilah Kuma diberi gelar tiran. Hal ini tentu merupakan upaya untuk menutup-nutupi, untuk menyembunyikan kebenaran dari publik dan menjebak Kuma sebagai penyebab kejadian tersebut. Dengan kata lain ya, dia difitnah oleh pemerintahan dunia dan berita yang tersebar bahwa dialah yang membunuh para warganya dengan titel kekejaman yang dia miliki. Padahal sejatinya warga-warganya ini terkena bas terkal dari naga langit. Kesimpulannya, spekulasi Tamagon menyebut bahwa mungkin saja naga langit mengetahui keberadaan Kuma di kerajaan Sorbet. Hal ini menyebabkan insiden kerajaan Sorbet tersebut. Jinny terbunuh dalam insiden tersebut. Namun, mungkin saja Kuma masih ada waktu untuk menolong anaknya yakni Bonnie pada saat kejadian tersebut dan berhasil untuk memindahkannya ke tempat yang aman. Jadi, oleh sebab itulah Kuma dijebak di sana dan dikenal sebagai The Tyrann. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai peran dari Nikyu no Mi selanjutnya yang akan menjadi tugas terakhir dari Kuma untuk menyelamatkan mereka semua di Egghead? Jika kalian punya pendapat lain, tolong tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf ya jika ada analisa yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.